Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan kita berzikir ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, kita sadar bahwa kita manusia nggak ada apa-apanya, Bu. Semuanya milik Allah, titipan Allah, dan tugas kita hanya beribadah kepada Allah, bersyukur pada saat mendapat nikmat, dan juga tentunya kita harus mohon ampun jika ada khilaf, serta kita bersabar jika mendapatkan ujian. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan kepada kita begitu banyak ilmu yang luar biasa. Wabil khusus Habib Nabil Al-Mursawa dan juga Habib Muhammad Syahab dengan ilmunya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya Bu ya. Dan saya yakin pasti menyisakan banyak pertanyaan juga di antara ibu-ibu, bapak-bapak seputar tema kita kali ini dalam rangka Maulid Nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah uswah kita, contoh dalam kehidupan kita di zaman apapun. Nah, tadi surah Al-Ahzab memperingatkan kita tentang bahaya orang munafik, dan diakhiri tadi di ayat ke-21 ya, bahwa yang paling sempurna ya, ditutus Nabi itu adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh. Yang mau nanya tentang tema kita ini, tentang surah Al-Ahzab juga boleh angkat tangannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Pulau Gebang. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Anak saya lebih mengenal artis dan influencer untuk di era sekarang daripada Rasulullah. Bagaimana saya mengajarkan anak saya untuk lebih mengidolakan Rasulullah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi idolanya K-pop gitu ya Bu ya. Oh ya. Poster K-pop di mana-mana. Silakan Habib Nabil, fadhal Habib. Habib Nabil silakan. Baik. Izin Habib Muhammad, Dr. David. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi bagaimana supaya anak kita tidak mengidolakan orang-orang yang seperti influencer, artis dan sebagainya. Kalau artis influencernya soleh, solehah, khair insyaallah. Tapi kalau kemudian dia tidak soleh, solehah, bagaimana supaya anak kita tidak begitu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hidupkan Sayyidina Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita. Dengan apa? Dengan salawat, ajak keluarga, ya. Kemudian sunnah-sunnah beliau hidupkan, ajak keluarga, ya. Akhlak beliau, pribadi beliau, ya. Kalau di keluarga itu hidup suasana itu, mereka nggak akan nyari yang lain. Siapa orang yang paling sayang sama kita dibanding Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau meninggal aja yang dipikirin kita, ummati, as-salah, as-salah. Itu kalau anak kita dibiasakan hidup dengan itu, dia nggak akan nyari yang lain, gitu ya. Nah, jadi mulai dari kita orang-orang tua, mulai dengan memberikan contoh, bikin supaya suasana hadis, sirah, ya, akhlak, ada bahkan penampilan Nabi Muhammad SAW itu ada di rumah kita. Kalau anak-anak kita yang perempuan, Ummahatul Mukminin, ya, bagaimana Khadijah, Aisyah dan lain-lain, sehingga mereka nanti ngikutinnya ke situ, gitu ya. Anak saya misalnya Pak dari kecil aja dia udah kalau keluar dia langsung nutup kerudung padahal masih kecil. Kenapa? Ngikutin ibunya, ngikutin kakak-kakaknya gitu ya. Nah, jadi saya kira mungkin itu di antara cara supaya anak-anak kita lebih dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Jadi tetap peran orang tua itu sangat penting ya sejak dari kita ya. Memberi contoh. Memberi contoh. Mungkin dulu kita waktu masih muda nggak jauh beda sama anak-anak kita ya Bu ya. Ya, saya juga mikir-mikir kalau ngeliat zaman dulu saya, oh iya berarti saya yang harus memperbaiki diri saya sebagai orang tua. Baik, terima kasih Habib. Silakan yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Iya, oh, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doharni Anisyah Daulaye, Majelis Taklim Al-Muhajirin. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, saya sering dicap sok suci di keluarga karena saya sering mengajak untuk berbuat baik kepada tetangga.
Bagaimana ya Pak Ustadz supaya mengingatkan keluarga saya itu supaya mau berbuat baik kepada tetangga. Bukankah Islam sejatinya itu kita sebagai muslim harus mengingatkan keluarga? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Muhammad, fadhal. Baik, pertama kita mengajak kebaikan itu sangat mulia. Tapi pertama diniatkan dengan niat yang bagus. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufiq. Di dalam kitab Al-Isra'ul Muqarrabin itu dikatakan siapa orang berniat dengan niat yang bagus. Ini secara umum orang hadir maulid, pengajakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar itu dengan niat saling menasehati karena Allah, saling mengingatkan karena Allah. Yang penting niat dulu nih. Karena ada orang yang membosankan, tatawul. Gimana membosankan? Setiap ketemu orang nasihatin, setiap ketemu orang nasihatin, setiap ketemu orang nasihatin. Itu min alamatil jahil, bahkan ulama mengatakan. Ada yang nggak ada tahu tempat, nggak, kita ajakan kebaikannya bagus. Mungkin tata cara mengajak kebaikan itu retorikanya yang perlu kita perbaiki. Di antara untuk memperbaiki hal tersebut pertama niat. Jadi diniatkan, misal nih orang diajak ke masjid, ayo ke masjid. Orang nggak datang ke masjid, dia ngambek-ngambek, dia marah-marah, cemberut-cemberut. Itu bukan retorika yang bagus. Karena la ikrah fid din. Tidak ada dalam hal sedekah apa segala macam, harus dipaksa orang tersebut, tidak. Seperti siapa? Kita hadiri seperti mencontoh akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi siapa orang berniat dengan niat yang bagus, maka Allah pertama nih Allah akan bantu. Dalam kitab Al-Isra'ul Muqarrabin itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan buat dia 70 pintu hidayah taufik. Kita bahkan ithnani la yanzurullahu yaumal qiyamah. Ada dua yang tidak dipandang oleh Allah yaumal qiyamah. Pertama jarusu, orang yang berbuat buruk pada tetangga, tetangganya lapar dia diamin aja. Itu nggak dipandang oleh Allah. Kalau kita lihat nih, tidak dipandang oleh Allah. Waqati'ur rahmi, dan orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Nah, memutuskan silaturahmi orang kadang salah. Kalau udah tersambung bukan menyambung namanya. Itu cuman menambahkan kerabat aja. Yang namanya menyambung dari memutuskan, orang yang memutuskan silaturahmi kita sambung, itu namanya menyambung silaturahmi. Kalau udah masih bisa pakai telepon apa segala macam itu namanya sudah tersambung. Nah, kalau menghadapi orang-orang sama keluarga apalagi dia mengatakan kalau boleh agak sedikit apa tuh Bang David nyeleneh ya apa sih? Kalau dia ngatakan sok baik banget sih lo, jawab aja mendingan gua sok baik daripada lo sok buruk. Ada kalau jawabannya nyeleneh, kalau memang kita sudah ngomongnya bagus-bagus, artinya kan orang tuh masya Allah mulut manusia itu kan kadang-kadang nggak bisa nah bagaimana kita sabar? Apakah dengan itu baru sedikit ujian sedikit kita berdakwah di rumah tangga? Ini dakwah di rumah tangga itu lebih berat daripada dakwah sama ibu-ibu 100.000 orang depan kita. Gitu ya. Dakwah di dalam rumah tangga kita itu lebih berat. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya orang itu bertanggung jawab besar di rumah kita. Ini ngurus anak sama keluarga sama istri itu kadang-kadang lebih ruwet daripada ngurus orang lain. Karena dia sering ketemu sama kita. Abah ini sering ketemu Mbak sehat gitu. Jadi ibu harus apa? Sabar. Karena sabar itu akan membuahkan hasil. Tapi juga jangan setiap kali ketemu, Bu Bos, kadang-kadang membosankan. Sekali kita ajak, udah dia nggak mau nggak apa-apa. Nanti sekali lagi kita ingatkan. Jadi dengan lemah lembut, dengan akhlak yang bagus, dengan niat yang bagus, dan karena Allah Subhanahu wa taala bukan liuqal, bukan untuk dikatakan tadi orang ibu mengatakan, oh kau ini seperti orang baik, untuk dikatakan oh kau ini orang baik, tidak. Kita berbuat tersebut bukan ingin dikatakan bahwa kita ini orang baik, tapi kita melakukan hal tersebut pengen mengharapkan keridhaan Allah yang tadi dikembalikan dalam surah Al-Ahzab. Banyak juga orang-orang itu untuk diajak berperang tapi dengan niat riya. Tidak, kita tidak niat riya. Terserah orang mau bilang apa, kita tetap berbuat baik karena Allah. Oke, baik ya Bu ya. Bu.
Niatnya lurus lillahi ta'ala, nggak usah apa peduli apa orang ngomong, yang penting tahu apa yang kita kerjain. Caranya juga kata Habib tadi dilihat ya, jangan monoton ya, orang juga lama-lama sebel juga kali ya Bu ya. Iya Bu, betul. Silakan selanjutnya yang mau nanya angkat tangannya. Mana? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusnia dari Majlis Taklim Al-Muhajirin. Izin bertanya Habib. Ya silakan. Bagaimana caranya untuk berhati-hati dari penyakit munafik di era digital ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Nabil silakan Habib, fadhol. Iya baik. Jadi Ibu yang bertanya dan juga mewakili semua baik yang hadir di sini maupun yang nonton di rumah ya anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat. Yang pertama dan utama ya di dalam kita supaya menjaga dari kemunafikan itu adalah betul-betul kita ikhlas karena Allah. Nomor satu itu. Mulailah kalau kita sholat itu karena Allah. Mau ada orang, nggak ada orang, malam hari bangun sendiri atau siang hari di masjid apa di rumah, kita tetap khusyuk kepada Allah. Jaga itu ya keikhlasan. Kalau kita ngasih sama orang lain, ngasih itu dengan ikhlas. Ya tidak berharap, tolong nih saya kasih tapi tolong sebut nama saya ya. Kasih awas jangan disebut, kalau nggak disebut marah. Nah itu seperti itu melatih kita, akhirnya nanti jadi ria, jadi sum'ah, jadi hal-hal yang lain yang kemudian ngotorin hati kita nggak bisa jadi orang yang ikhlas. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita beramalkan Nabi kita ngajarin kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang kalau dikasih tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu, gitu ya. Artinya apa? Biasakan seperti itu. Kalau kita mau dilihat mura'atullah, selalu kita merasa bahwa kita ini muraqabatullah, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita di keluarga, di jalan, di mana-mana itu tetap kita terjaga dari kemunafikan, ya. Nah, kemudian yang kedua, selain kita menata hati, yang kedua juga menjaga pergaulan. Orang dikatakan almar'u, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aman ahabba. Itu tergantung siapa yang dia cintai. Kalau dia teman akrabnya adalah orang yang munafik, lambat laun ke bawah, gitu. Maka dalam pepatah bahasa Arab dikatakan su'ul khuluq yu'di. Akhlak yang jelek itu nular. Gitu ya. Kalau kita dengar duduk dengan orang suka ngomongin orang, nanti lambat laun nggak kerasa kita ngomongin orang, setidaknya nanggapi, gitu ya. Jadi bi'ah salihah, lingkungan yang baik. Ya misalnya kita duduk sama Habib Muhammad, sama Ustadz David, kan adem, gitu ya. Kenapa? Dengar nasihat, dengar hal-hal yang baik, ayat, hadis, itu membuat kita juga jadi baik, gitu ya. Jadi bi'ah salihah, ya. Kemudian yang ketiga manhaj, ya. Caranya yang benar. Bagaimana caranya? Sering hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ya. Kenapa? Karena itu cahaya, ya. Al ilmu nur, ya. Ilmu itu cahaya buat kita. Kalau kita hadir di majelis ilmu yang ilmu benar, ya. Kalau hadir majelis ngomongnya jorok dan sebagainya, ya jangan diikutin. Nanti malah kita ketularan sama ustadznya itu, ya, atau ustazahnya. Cari yang betul-betul bisa menenteramkan hati, membuat kita jadi khusyuk, jadi baik, jadi akhlaknya bersih dan seterusnya. Dengan tiga hal itu kalau kita istiqomah, maka insya Allah nanti kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang betul-betul baik. Ikuti Nabi Muhammad SAW, dikatakan beliau itu kalau ketemu sama orang, beliau yang duluan ngucap salam. Ya, padahal manusia paling mulia. Kalau orang itu datangi beliau, beliau yang pertama kali mengulurkan tangan. Apa kita seperti itu? Ya. Kalau orang itu menjabat tangan beliau, beliau yang terakhir melepas. Gitu ya. Kalau dipanggil nggak pernah noleh, seluruh badannya yang noleh. Kalau misalnya ngobrol, nggak pernah beliau memalingkan wajahnya ke tempat yang lain, tapi sepenuh ini. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau dibiasakan dalam hidup kita, keluarga kita dan semua, itu nanti jadi kebiasaan. Kita nggak suka dengan akhlak yang tidak baik tadi, ya.
Nah, saran saya seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi orang yang salih-salihah, dijauhkan dari kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Hari ini kita belajar lagi, diingatkan lagi tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi beliau adalah pribadi Al-Quran. Ya, akhlak beliau begitu sempurna. Dan agama itu adalah bicara mengenai akhlak. Sebaik-baik orang beragama adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, untuk itu di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kau persilakan kepada guru kita Habib Nabil Al-Mursawa untuk memimpin doa. Fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, setelah kita dengarkan makanan untuk akal kita, yuk kita kasih makan ruh kita. Ya, kita tundukkan hati kita ingat Allah mengawasi kita. Dan malaikat juga mengawasi kita. Yuk kita ikhlaskan doa, minta sama Allah dan Allah maha mengabulkan doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina. Ya Allah, jauhkan kami dari hal-hal yang kami dengar yang tidak bermanfaat, ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami lihat yang maksiat kepada Engkau, ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami ucapkan yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Jauhkan kami dari apa yang ada di dalam hati kami yang enggak Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, jauhkan kami berlindung kepadamu dari hati yang gak bisa khusyuk, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat buat kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari hawa nafsu yang tidak kenyang-kenyang, ya Allah. Nipu sana, nipu sini, nyari sana, nyari sini, nanti disumpal mulut kami dengan tanah ketika meninggal, ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yusma, ya Allah, dan kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak Engkau dengar lagi, ya Allah. Kami berdoa tapi tidak dikabul-kabul. Mudah-mudahan Engkau kabulkan kami, lancarkan kami, jauhkan dari kemunafikan, jadikan kami mukmin yang benar di dunia sampai kami berjumpa dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak Habib Nabil, terima kasih banyak Habib Muhammad, terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin dan juga seluruh pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Maulid Nabi ini mari kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk pertama mendekatkan diri kepada Al-Quran dan juga mengenal pribadi Nabi Muhammad dari Al-Quran dan juga kita terapkan kepada anak-anak kita, keluarga kita bahwa kita adalah orang tua punya tanggung jawab untuk diri mereka supaya mereka bisa mengenal nabinya, supaya mereka bisa mencontoh akhlak nabinya yang selama hidupnya tidak pernah lepas dari ujian tapi tetap menebarkan kebaikan buat semesta, tentunya menebarkan kebaikan buat seluruh alam semesta sehingga akhirnya Islam yang dikenal, yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله